Assalamualaikum, kali ini mau ngerjain 5 soal SIMAK UI tahun 2013 kode soal 532. SIMAK UI 2013 kode soalnya 532. Diketahui fungsi permintaan, berarti tulis dulu ya. Diketahui fungsi permintaannya adalah 5P sama dengan 220 min Q D. D-nya kan demand. Dan fungsi penawarannya kita tulis dulu 3P sama dengan QS plus 20. Oke, lanjut lagi. Dari kedua fungsi tersebut, harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan. Berarti kita cari nih yang namanya keseimbangan. Dulu ya. Keseimbangan atau bahasa lainnya adalah equilibrium itu terjadi ketika demand ketemu sama supply, permintaan ketemu sama penawaran. Kalau dalam bentuk fungsi bisa dia PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS gitu ya. Nah, sekarang mana nih? Ini PT, berarti pakai PD atau PS aja. Berarti ini harus dijadiin P dulu, tapi lebih gampang nih dijadiin Q ya. Mendingan ini dijadiin Q aja. Nih, 5P sama dengan 220 min QD. QD-nya diemin. QD sama dengan 220 min 5P. Ini fungsi permintaan. Sekarang yang ini nih, yang penawarannya. Sok. Yang penawarannya gimana tadinya? 3P sama dengan QS plus 20. Diemin QS-nya, nggak pindah ruas kan? Berarti 3P min 20 sama dengan QS. Berarti QS-nya udah dapet nih. QS-nya 3P min 20. Jadi masing-masing udah dapet. Ada dapet QD, ada dapet QS. Berarti kita pakai yang ini. Masukin. QD sama dengan QS. QD-nya berapa? 220 min 5P sama dengan 3P min 20. Satu-satuin. Berarti berapa nih? 220 plus 20 sama dengan 3P plus 5P. Berapa ya? 240 sama dengan 8P. Berarti 240 dibagi 8 sama dengan P. Nah, berarti berapa nih? 30 ya? 30 sama dengan P. Dapat kan? P-nya adalah 30. Q-nya berapa? Ya tinggal dimasukin aja. Mau ke QD atau ke QS? Sama aja. Masukin. Q sama dengan 220 dikurangi 5 dikalikan P. Berarti 220 dikurangi 5, P-nya berapa? 30. Berarti berapa? 220, 5 dikali 3, 150. Berarti Q-nya berapa nih? 70 ya. 220 berarti Q-nya 70. Dapat kan? Q-nya 70. Sekarang kita cek. Nah, kondisi keseimbangan P-nya berapa? P-nya 30. Q-nya berapa? Q sama dengan 70. Ada nggak jawabannya? P-nya 10. Salah, salah, salah. Salah, benar, benar. Jadi yang ini jawabannya adalah yang E. Masih SIMAK UI 2013, kode soalnya 532. Fungsi permintaan ditunjukkan oleh P sama dengan 100 min 2Q. Ini PD ya, berarti kasih keterangan dulu. PD sama dengan 100 min 2Q. Kemudian, fungsi penawarannya berarti PS ya, min 60 plus 2Q. PS-nya adalah min 60 plus 2Q. Jika terhadap barang tersebut dikenakan pajak atau taksnya sebesar 10, berarti taksnya adalah sebesar 10 unit, maka pajak yang diterima pemerintah berarti yang ditanyakan adalah tax government. Sedangkan tax government itu rumusnya quantity action equilibrium tinggal dikali tax. Nah, taxnya kan udah ada nih 10 ya. Tinggal cari nih Q action E adalah kuantitas atau bahasa lainnya jumlah barang keseimbangan setelah pajak. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nih, cari Q action E. Caranya gimana? Caranya adalah
Berarti price demand, price supply, kalau ini ditambah pajak. Kalau dalam bentuk P ditambah pajak. PD-nya 100 min 2Q, berarti berapa nih? Min 60 plus 2Q, pajaknya berapa? Pajaknya 10. Satu-satuin, gimana jadi? 100 plus 60 min 10 sama dengan 2Q plus 2Q. 160 dikurangi 10 adalah 150. 150 ininya berapa? 4Q. Berarti berapa nih? 150 dibagi 4 sama dengan Q. Berapa? 150 dibagi 4. Q sama dengan berapa ya? Kita hitung dulu ya. 150 dibagi 4 itu 37. 37,5 ya. Ya, benar ya. 150 dibagi 4 tuh 37,5. Udah nih dapat Q-nya. Berarti nih adalah Q aksen equilibrium, keseimbangan barang setelah pajak. Kemudian berarti udah masukin ke ini. Tax government adalah Q aksen equilibrium tinggal dikalikan tax. Q aksen equilibriumnya 37,5, ya udah tinggal dikali 10. Jadi berapa? 375. Ada nggak jawabannya nih? 375 ada. Yang ini jawabannya adalah yang C. Masih simak UI 2013, kode soalnya 532. Suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap hari Sabtu gitu ya. Jadi yaudah nih, kita catat dulu ya diketahuinya. Gajinya itu dibayarkan setiap Sabtu. Gaji dibayarnya itu tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Oke. Kemudian tiap hari Sabtu untuk 6 hari kerja. Untuk 6 hari kerja kan, berarti kerjanya itu dari hari apa? Senin sampai Sabtu gitu ya. Karena dia 6 hari. Dan jika gaji terakhir dibayar adalah 28 Desember, berarti ini hari Sabtu kan? Kan soalnya gaji terakhir. Berarti 28 Desember itu adalah hari Sabtu. Dan di perusahaan tempat terdapat ada 15 orang karyawan yang upah tiap harinya 50.000 per orang, maka akhir jurnal penyesuaiannya adalah oke. Kita lihat. Kalau misalnya gaji terakhir itu 28 Desember, berarti ada 30 Desember. 29 Desember dulu ya. 29 Desember, 30 Desember, dan 31 Desember. Kalau 28 itu Sabtu, berarti 29 itu hari Minggu. Nah, 30 Desember itu hari Senin. 31 Desembernya hari Selasa. Karena hari Rabunya itu sudah tanggal 1 Januari. 1 Januari, misalnya ini 2023, ini masih 2022, ini 2022, ini 2022. Jadi udah beda tahun kan? Nah, hari Minggu dibayar nggak? Enggak. Karena apa? Karena cuma 6 hari. Berarti yang belum dibayar berapa? Yang belum dibayar di tahun 2022 adalah 2 hari. 2 hari kan? 2 hari itu berapa rupiah? Berarti 2 hari dikali berapa orang? 15 orang. 15 orang dikali bayarnya berapa? Bayarnya adalah 50.000 gitu. Jadi berapa nih? 2 kali 15, 30. 30 dikali 50.000, 1.500.000. Yang apa? Yang belum dibayar. Belum dibayar selama 2 hari untuk tahun 2022. Nah, yang namanya belum dibayar berarti nanti jurnal penyesuaiannya di akhir periode 31 Desember. Oh, ini 2012 ya. 2012 ada yang namanya beban gaji sebesar berapa? 1.500.000. Tentu saja sebelah debit. Yang berikutnya adalah karena belum dibayar utang gaji. Utang gajinya berapa? 1.500.000. Nah, kita cek mana nih?
Yang A, beban gaji dikredit, salah. Harusnya beban itu debit ya, beban gaji dikredit, salah. Beban gaji di debit 1.500.000, utang gaji dikredit 1.500.000. Sesuai ya dengan hitungan kita. Jadi soal yang ini jawabannya adalah yang C. Masih soal UI 2013, kode soalnya 532. Suatu negara yang sedang dilanda inflasi. Inflasi tandanya adalah kenaikan harga barang secara umum. Jadi satu naik, yang lain naik gitu ya. Pihak yang sangat merasakan dampak negatif akibat terjadinya inflasi adalah yang sangat merasakan dampak negatif inflasi. Tentu saja investor, salah. Eksportir, pialang. Pialang itu broker ya, atau pihak ketiga, perantara penjualan saham. Spekulan, salah. Yang benar adalah pegawai tetap. Kenapa? Karena misalnya gajinya 2 juta. Nah, 2 juta itu sebelum inflasi itu cukup. Karena harga-harganya ya dia bisa gitu. Tapi 2 juta setelah inflasi ya nggak cukup. Kan harga-harganya naik. Selain si pegawai tetap, siapa lagi yang merasakan? Ya jelas sih, rata-rata ya. Selain pegawai tetap itu ada kreditur. Kreditur itu yang minjemin uang, jadinya nilai uangnya itu jadi lebih rendah. Kemudian ada supplier. Ini kan yang minjemin uang. Minjemin bahasanya. Minjemin uang atau memberikan kredit. Supplier itu adalah pemasok barang. Dan tentu saja orang yang berpendapatan tetap atau rendah. Jadi yang ini jawabannya adalah yang E. Masih simak UI 2013, kode soalnya 532. Pada saat kurva AC minimum, kita gambarin dulu ketika AC itu adalah average cost ya, average cost. Atau bahasa lainnya adalah biaya rata-rata. Biaya rata-rata. Jadi ada kurvanya. Gitu. Nah, ini kurva MC. Marginal cost. Nah, dipotong oleh kurva AC. Ini gak enak banget sih gambarnya. Panjangan dikit ya. Agak bulat. Nah, berikutnya ada lagi di bawahnya adalah kurva average variable cost. Ada lagi gini di bawah kurva average variable cost itu gini ya. Nah, average fixed cost. Oke, sekarang kita tentukan AC minimum. AC minimum itu ini. Nih, titik ini. Ini adalah titik di mana si AC minimum. Ada apa aja di titik AC minimum ini? Ternyata dia berpotongan dengan MC. Berarti AC minimum itu terjadi ketika AC sama dengan MC. Atau MC memotong kurva AC. Berarti nomor 2 benar ya. Dan ketiga di sini lihat, si MC-nya naik atau turun? Naik kan? Turun mah di sini ya. Naik. Berarti 1 benar. Berikutnya ada apa lagi? Berikutnya, nah, kalau misalnya AVC ini kan ya. Nih ke sini. Ini lagi naik apa turun? Nah, AVC tuh turun. AVC turun. Betul. Apakah nomor 4 juga benar? Kurva average variable cost juga minimum. Lihat. Nah, ini di sini. Gitu. Nah, turunkan ke bawah. Ternyata enggak ya. Nah, ini di sini titiknya. AVC minimum tuh ini, titik average variable cost minimum tuh yang ini. Tapi yang ini bukan. Jadi nomor 4 salah. Jadi jawabannya 1 benar, 2 benar, 3 benar. Yang ini jawabannya adalah yang A. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nanti kita latihan soal lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.